Octavia Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bioteknologi, sejarah bioteknologi, dan jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi adalah gabungan dari dua kata, yang pertama biologi dan yang kedua teknologi, yang artinya ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Cara penerapan bioteknologi dibagi atas tiga kata. Yang pertama bios yang artinya hidup, yang kedua teknos yang artinya penerapan, yang ketiga logos yang artinya ilmu. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi tiga periode. Periode yang pertama yaitu bioteknologi tradisional, ditandai dengan penggunaan mikroorganisme atau fermentasi untuk menyiapkan atau mengawetkan makanan dan minuman. Periode ini yang terjadi sebelum tahun 1800 Masehi, dimulai dengan produksi bir dan ragi Babilonia. Yang kedua, era bioteknologi ilmiah. Orang-orang mulai menyadari bahwa fermentasi tidak terjadi secara kebetulan. Penasaran, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip ilmiah. Hasilnya adalah penemuan enzim yang diekstraksi dari ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Periode yang ketiga, bioteknologi modern. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Upaya sedang dilakukan untuk memproduksi makanan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efisien dan efektif. Era bioteknologi modern sudah ada saat ditemukannya enzim retriksi endonuklease. Enzim ini memungkinkan kita memotong dan menempelkan DNA ke dalam organisme hidup. Jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau disebut juga dengan bioteknologi tradisional. Bioteknologi konvensional atau tradisional ini adalah bioteknologi yang menggunakan bakteri, proses biokimia, serta proses genetik alami berupa mutasi atau rekombinasi gen. Prinsip bioteknologi ini telah dikenal umat manusia selama ribuan tahun. Bioteknologi konvensional menggunakan prinsip atau metode pembuatan produk tradisional, misalnya membuat lakban dengan cara menaburkan ragi pada permukaan akar singkong dan didiamkan selama 3 hari. Manfaat dari bioteknologi konvensional adalah yang pertama, menambah kandungan gizi produk pangan berupa makanan dan minuman. Yang kedua, membantu proses peningkatan industri pertanian sebagai komoditas produksi dan industri perdagangan. Yang ketiga, menambah jumlah lapangan pekerjaan. Bioteknologi konvensional telah banyak digunakan dalam bidang yang pertama pangan, misalnya pembuatan tempe yang terbuat dari kacang kedelai menggunakan enzim Prostacea dan fungi Rhizopus oligosporus sebagai agen hayatinya. Yang kedua, pembuatan tauco dibuat dari kacang kedelai dengan menggunakan enzim Prostacea dari agen hayati Aspergillus oryzae. Yang kedua, dalam bidang pertanian, bioteknologi yang umum terlihat di masyarakat antara lain yang pertama, hidroponik adalah metode pertanian yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanam. Yang kedua, tumbuhan. Mustard alami mengalami seleksi manusia untuk menghasilkan brokoli, kembang kol, dan kubis. Tiga, dalam bidang peternakan. Bioteknologi konvensional juga banyak diterapkan di bidang peternakan, contohnya domba ankon, khususnya untuk berkaki pendek dan bengkok karena proses mutasi alami. 4. Kesehatan. Dalam bidang kesehatan, bioteknologi konvensional sangat banyak digunakan untuk menghasilkan obat-obatan seperti yang pertama, antibiotik adalah produk medis yang terbuat dari jamur dan bakteri. Yang kedua, vaksin adalah produk yang meningkatkan kekebalan tubuh dengan menggunakan mikroorganisme atau bagiannya yang telah dibunuh sebelum diracuni. Kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini mulai mengalami perkembangan yang signifikan setelah ditemukannya struktur DNA pada tahun 1950. Bioteknologi ini paling dikenal sebagai salah satu jenis bioteknologi yang berbasis rekayasa DNA atau manipulasi genetika dengan menggunakan biokimia dan mikrobiologi. Mana rekayasa genetika adalah manipulasi gen secara langsung untuk tujuan praktis. Salah satu teknik rekayasa genetika adalah DNA rekombinan, di mana gen tertentu dimasukkan ke dalam sel dengan teknik cloning yang disebut juga dengan kultur jaringan. Mana bioteknologi modern dibagi atas. Yang pertama, teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah cara reproduksi yang menggunakan alat dan proses tertentu. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi agar menjadi lebih baik sesuai dengan harapan manusia. Teknologi reproduksi yang digunakan adalah yang pertama, kultur jaringan, suatu cara memperbanyak jumlah tanaman dengan cara mengkultur jaringan
tertentu sehingga berkembang menjadi individu yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan individu lainnya. Cara ini dapat menghasilkan benih berkualitas tinggi dalam waktu singkat dalam jumlah banyak dan bebas penyakit. Yang kedua, cloning atau pengklonan, metode menghasilkan keturunan yang sangat identik dengan induknya berdasarkan sifat aseksual. Pemulihan metode persilangan organisme dari keturunan yang berbeda. Demikian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih.